Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita dan selalu taati protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai akhlak terpuji. Apa saja macam-macam akhlak terpuji kemarin? Ya, ada qanaah, ada sabar, ada ikhlas, atau kemudian sekarang kita memasuki bab ketiga, pembelajaran akidah akhlak, yang mana sekarang kita akan mempelajari mengenai menghindari akhlak tercela. Apa saja macam-macam akhlak tercela yang perlu kita hindari? Yang pertama, yaitu ananiah. Yang kedua, ada putus asa. Yang ketiga, ada godop. Yang keempat, ada tamak. Apakah ada yang tahu dari 4 akhlak tercela tadi? Ya, godop itu marah ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu mengenai menghindari sifat akhlak tercela. Yaitu ada anania, ada putus asa, ada godop, dan ada tamak. Di sini ada gambar, yakni dari perilaku sifat tercela. Yang pertama, yaitu mengenai anania. Apa itu anania? Ya, pengertian dari sifat anania atau egois yaitu sifat yang menilai sesuatu kegiatan itu dari kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi, sifat anania itu merupakan penyakit hati yang apabila dibiarkan terus-menerus akan berkembang menjadi sifat sombong, kikir, takabur, dan sifat iri maupun dengki. Adapun jadi, ananiah ini harus benar-benar kita jauhi, karena ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, sifat yang sangat amat tercela, dan juga sifat ananiah akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Tentu saja orang lain akan kecewa, karena apa? Karena di saat seseorang itu mengeluarkan pendapat, tidak akan didengarkan oleh seseorang yang memiliki sifat ananiah. Dan yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Tentu saja jika mereka tidak dihargai, maka tidak akan mau lagi berteman atau yang memiliki sifat ananiah tersebut. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi. Jika sudah tidak mau berteman dengan sifat tadi, yang mempunyai sifat ananiah, jadi hubungan antara mereka berdua ini akan rusak. 4. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Contoh perbuatan ananiah, yang pertama, tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak menerima ide, kritik, dan saran dari orang lain. Ada dalil larangan untuk memiliki sifat ananiah telah diatur dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sebaya, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Cara menghindari sifat ananiah, yang pertama, sadar bahwa sifat itu sangat merugikan. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Yang ketiga, menjauhi sifat tamak. Kedua, yaitu putus asa. Apa itu putus asa? Ya, putus asa yaitu sikap atau perilaku yang mana
seseorang itu sudah merasa gagal dalam menggapai suatu harapan atau cita-citanya. Dia tidak mau berusaha ataupun melanjutkan kembali kegiatan yang diinginkannya. Penyebab-penyebab dari putus asa itu apa? Biasanya itu karena selalu mengalami kegagalan berulang kali dalam menggapai harapan dan cita-citanya. Apa saja dampak negatif putus asa? Yaitu yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Yang ketiga, orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Yang keempat, putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Ada dalil tentang larangan untuk memiliki sifat putus asa. Telah diatur dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Ciri-ciri orang yang memiliki sifat putus asa. Yang pertama, bermalas-malasan. Setelah mengalami kegagalan dan tidak mau mencoba kembali, karena ia sudah mencapai pesimis bukan optimis. Dan yang kedua, tidak semangat untuk meneruskan usaha yang gagal. Seharusnya jika kita gagal, itu harusnya menjadi motivasi kita untuk bangkit kembali dan memperbaiki di mana letak kesalahan yang membuat kita gagal. Dan yang ketiga, tampak murung dan tidak semangat untuk melanjutkan usaha lagi. Dan yang keempat, mudah terpancing untuk emosi meskipun dalam hal kecil saja. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari diri dari perbuatan putus asa, yaitu yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami oleh orang lain sehingga kita mendapatkan perbandingan dari pengalaman pahit hidup orang lain. Yang kedua, kita harus selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah bahwa setiap persoalan pasti akan selalu ada jalan keluar atau solusinya. Selanjutnya yaitu godop. Apa itu godop? Iya, godop itu marah, merupakan sifat yang dimiliki atau sifat yang bersumber dari setan. Baik seseorang yang sudah marah itu tidak akan bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya lagi. Makanya ketika ada orang yang bisa menahan amarahnya, itu merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Adapun dampak negatif dari sifat godop atau marah ini, yang pertama yaitu tidak dapat berpikir tenang. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menimbulkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, itu menimbulkan kekecewaan dan sakit hati orang lain. Yang kelima, yaitu dapat merugikan diri sendiri dan disertai dengan anarkis. Adapun dalil tentang larangan untuk memiliki sifat godop, yaitu telah diatur dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Akhlak tercela yang keempat yaitu tamah secara bahasa yaitu rakus, sedangkan menurut istilah tamah yaitu cinta berlebihan terhadap harta bendanya di dunia tanpa memperhatikan hukum haramnya cara memperolehnya, sehingga dapat menimbulkan dosa besar. Sifat ini digambarkan seperti jika seorang ingin meminum air laut, maka semakin ia meminum air laut, semakin haus yang ia rasakan, dan semakin ia ingin meminumnya lagi. Maksudnya, yaitu semakin bertambahnya harta, maka itu tidak membuatnya puas. Bahkan itu semakin memacunya untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Dan cara mendapatkan hartanya pun tidak diperhitungkan halal atau haramnya. Yang penting dia mendapatkan uang yang banyak, semakin banyak harta yang diperoleh dan menjadi miliknya, maka semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi suatu beban hidup. Adapun dampak negatif dari tamak, yaitu sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya ria, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya, ia akan menjadi hamba
abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya daripada perhambaan sesama makhluk. Adapun dalil tentang larangan untuk memiliki sifat tamak, yaitu telah diatur dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Cara menghindari sifat tamak, yaitu biasakan kita untuk bersifat qanaah atau apa adanya. Jadi kita tidak harus berpenampilan wow dan merah, sehingga kita sudah merasa cukup bahwa tamak itu miskin dan qanaah itu kaya. Yang ketiga, menahan diri dari khayalan yang tidak baik, karena khayalan yang tidak baik itu datangnya dari setan, dan setan merupakan musuh terbesar manusia. Yang keempat, selalu memohon pertolongan kepada Allah dan penuh kesabaran. Baik, bisa dipahami tadi dari penjelasan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas atau belum dipahami, silahkan boleh ditanyakan. Ya, Mbak Alfi, mau bertanya? Silahkan. Bagaimana cara agar kita tidak merasa insecure dan tidak merasa berputus Oh asa? iya, pertanyaan yang bagus ya Mbak Alfi. Baik, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Alfi. Bagaimana cara agar kita tidak merasa insecure dan tidak ingin berputus asa? Ya, rasa insecure itu tidak asing lagi bagi kaum remaja yang tak untuk itu. Cara menghindari rasa insecure ini bagaimana? Ya, kita selalu berpikir positif. Kita harus bersyukur kepada diri kita sendiri bahwa kita itu punya juga yang dimiliki orang lain. Yang kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, ya karena kita yakin pasti ada Allah yang selalu membantu kita. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mas Faiz, silahkan. Izin bertanya, mengapa dalam hati seseorang bisa timbul rasa tamak? Ya, pertanyaan yang bagus ya Mas Faiz. Ya, karena manusia memang cenderung untuk berperilaku bebas, sehingga dengan kebebasan tersebut manusia bisa mengekspresikan diri dalam kehidupannya. Kebebasan itu bisa dalam wujud mencari harta. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas untuk memenuhi keinginannya. Manusia bisa saja berlaku tamak karena sifat tamak berlaku bagi mereka yang sangat mencintai dunia. Manusia yang tamak tidak akan pernah puas dengan harta yang ingin diperolehnya dan selalu merasa kurang dengan hartanya. Sifat tamak ini sangat buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Orang cenderung memiliki dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain di sekitarnya. Kesimpulan kita pada pelajaran kali ini yaitu kita harus menghindari perilaku atau sifat tercela, yaitu anania, putus asa, godob, dan tamak. Karena perbuatan tercela itu merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan juga perbuatan itu tidak ada manfaatnya, sehingga kita harus menjauhi perbuatan tersebut dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi pada pagi hari ini telah selesai. Untuk tugas akhir, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menghindari akhlak tercela? Yang kedua, sebutkan 3 manfaat dari menghindari akhlak tercela.
Yang ketiga, kenapa seseorang harus menghindari akhlak tercela? Yang keempat, adakah keterkaitan antara sikap putus asa dan godop? Jelaskan. 5. Apakah akibat bagi orang yang terlalu mencintai harta dan melupakan kehidupan akhirat? Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan. Pertemuan kita selanjutnya diberi nama dan tanggal. Baiklah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini mengenai bab anania, putus asa, godop, dan tamak. Semoga yang telah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.